Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat penawaran. Setelah pada pertemuan lalu kita telah mempelajari tentang negosiasi. Nah, di sini juga kita akan mempelajari mengenai surat penawaran atau surat negosiasi. Yang pertama yang kalian harus ketahui adalah bagaimana susunannya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membuat surat penawaran atau belum sama sekali. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kalian perhatikan susunannya dan tulis sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu adalah skop surat perusahaan. Yang kedua, nomor surat, lampiran, dan hal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Yang keenam, paragraf isi. Yang ketujuh, paragraf penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama jelas. Nah, dari susunan ini atau unsur-unsur ini kalian harus tulis secara berurutan, tidak boleh tertukar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak penjelasan berikut ini mengenai yang pertama yaitu kop surat. Kop suratnya kalian boleh masukkan logonya, lalu nama perusahaannya, alamatnya di mana, nomor telepon dan email. Nah, kalau kop suratnya sama juga ya, Naya. Di situ ada logo, ada nama perusahaan, jalan, dan telepon serta emailnya. Lalu berikutnya setelah kop surat ada yang namanya nomor, lampiran, dan hal surat. Nah, yang pertama di sini ada no, lam, hal. Nah, ini adalah contoh yang salah, tidak boleh seperti ini. Harusnya ditulis secara lengkap. Nomor berapa surat yang dikeluarkan, ditulis di situ semuanya. Lalu lampirannya, berapa lampirannya satu berkas, itu halnya hal apa. Tidak usah bertele-tele, tapi langsung saja penjelasannya. Nah, ya Naya, sampai sini paham ya? Dilanjutkan lagi. Berikutnya ada alamat yang dituju. Biasanya alamat yang dituju itu ditulisnya apa terlebih dahulu? Masih ingat tidak? Pakai kepada atau tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Yang tidak. Yang betul adalah tidak, karena sudah diwakilkan dengan kata yang terhormat saja atau YTH, baru dituliskan manajer. Kalian tergantung mau ke manajer kah atau ke bagian mana kalian akan menyatakan surat tersebut, akan mengirim surat tersebut. Kalau tidak tahu alamat lengkapnya boleh ditulis di tempat saja, atau kalau memang tahu silahkan ditulis dengan surat yang dengan alamat yang lengkap seperti itu. Nah, berikutnya alamat yang di amplop. Nah, kalau ya alamat yang di amplop itu baru pakai kata kepada. Itu kepadanya ada di atas, baru yang terhormat ditujukan kepada siapa, lalu alamatnya. Sampai sini paham ya perbedaan alamat yang dituju untuk di dalam surat dan alamat yang ada di amplop. Berikutnya ada namanya salam pembuka. Ayo, salam pembuka biasanya dengan kata apa? Dengan hormat. Dengan hormat di sini kalian tidak boleh menggunakan kata hormatnya itu menggunakan kali kapital ya, huruf kapital, tapi dengan hormat biasa saja ya. Hurufnya harus dengan biasa saja. Huruf kapitalnya diletakkan di huruf D saja, baru pakai koma. Betul. Lalu setelah ada salam pembuka, ada yang namanya paragraf pembuka. Biasanya paragraf pembuka itu dituliskan mengenai penjelasan umum tentang perusahaan. Nah, tentang perusahaan kalian, kalian akan di situ perusahaan tentang apa. Nah, dijelaskanlah di penjelasan umum. Ya, lalu yang berikutnya paragraf isi. Nah, inilah yang intinya. Nah, di sini kalian menjelaskan tentang apa yang ditawarkan. Entah itu jasa kalian ketika menjadi apa atau barang apa yang kalian tawarkan, itu tergantung dari kalian memiliki perusahaan apa.
dimasukkan di inti, yaitu paragraf isi, penjelasan tentang apa yang ditawarkan. Berikutnya ada yang namanya paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini isinya mengenai penutup yang disertai dengan harapan. Biasanya apa harapan yang kalian tuliskan ketika kalian menawarkan barang itu? Ya pasti kerjasama. Oleh karena itu kalian tuliskan harapannya apa di paragraf penutup. Lalu berikutnya salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Nah, salam penutup. Tadi di awal sudah dengan kata dengan hormat, pakai koma, tidak menggunakan kapital hormatnya ya. Nah, sama di sini juga dengan hormat kami. Berarti kaknya tidak menggunakan huruf kapital, tetapi menggunakan huruf biasa. Baru pakai koma, lalu pimpinan tuliskan di situ jabatannya apa, lalu tanda tangan dan nama jelas. Nah, untuk lebih jelasnya ada di halaman 162 buku paket bahasa Indonesia kelas 10 Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2018. Di situ di halaman 162 ada contoh secara utuh. Oh, ini kan dipenggal-penggal ya, Naya. Nah, kalian bisa lihat contohnya lebih jelasnya. Boleh kalian yang tidak punya buku cari di internet buku Kemendikbud kelas 10 mengenai surat penawaran halaman 162. Nanti akan muncul itu contohnya. Ya, nah, silahkan kalian simak dan cocokkan nanti dengan urutan-urutan yang telah Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang kurang paham, silahkan WhatsApp Ibu ke nomor biasa yang Ibu miliki dan kalian boleh tanyakan jika ada yang kurang jelas. Sampai sini Naya penjelasan Ibu mengenai surat penawaran. Nah, Ibu ucapkan terima kasih pada pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.